Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Aldirnanto. Baik, saya akan memaparkan dan mengupas lebih dalam apa itu tentang inovasi produk, manfaat dari inovasi, jenis-jenis inovasi, serta tips berinovasi beserta dengan studi kasusnya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengelola kreativitas. Kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan, serta dapat dipengaruhi baik dari bakat, kemampuan, dan juga ilmu pengetahuan. Begitu juga pengalaman seorang wirausaha merupakan guru yang berharga untuk memicu kreativitasnya. Seorang wirausaha dikatakan kreatif apabila mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Begitu juga kreatif dan kreativitas menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan masalah. Kreatif dimulai dari berpikir untuk menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan ide yang sederhana, akan tetapi efektif untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu dalam bentuk-bentuk kreativitas. Bentuk-bentuk kreativitas dapat dituangkan dalam beberapa hal. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari kreativitas. Yang pertama yaitu ide. Ide pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreatif pula. Kenapa? Karena hal ini merupakan untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Produk di sini dapat berupa barang maupun jasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan, seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kreativitas dalam perkembangannya. Sangat terkait dengan 4 aspek, yaitu yang pertama, aspek pribadi. Ditinjau dari aspek pribadi, kreativitas muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu aspek pendorong. Ditinjau dari aspek pendorong, kreativitas dalam perwujudannya memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu aspek proses. Ditinjau sebagai proses. Menurut Torrance pada tahun 1988, kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan masalah ini, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Yang keempat yaitu aspek produk. Definisi produk. Kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil, dan bermakna. Kreativitas tidak timbul serta-merta, tetapi melalui sebuah proses. Yaitu kiat-kiat untuk memperoleh teknik-teknik kreativitas menurut Bobby DePorter and Mike Hernacke. Dalam bukunya Quantum Learning adalah sebagai berikut. Ingatlah kesuksesan Anda di masa lalu. Yang kedua adalah pikirkanlah penggunaan kembali barang-barang lama yang mungkin sudah dibuang oleh orang-orang ataupun masih disimpannya. Yang terakhir, yang ketiga ialah lihatlah kejadian sehari-hari dan susunan uraian kisah tentang peristiwa-peristiwa yang memunculkannya. Untuk selanjutnya yaitu materi pada pertemuan keempat. Yang pertama adalah pengertian inovasi produk. Inovasi itu sendiri adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya sehingga manusia mendapatkan manfaat yang lebih dari sebelumnya. Nah, inovasi juga terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari dunia bisnis, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis inovasi. Berikut adalah jenis inovasi. Yang pertama yaitu incremental innovation. Incremental innovation adalah bentuk inovasi yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan meningkatkan nilai produk
seperti fitur, desain, dan sebagainya. Sebuah inovasi tidak selalu tentang perubahan yang drastis sebuah produk atau strategi, dan sebagai gantinya adalah mereka melakukan perbaikan terhadap produk yang ada saat ini. Perubahan kecil pada sebuah produk dapat meningkatkan fungsi, mengurangi biaya, serta menarik pelanggan baru. Selanjutnya yang kedua adalah disruptive innovation. Disruptive innovation dikenal juga dengan inovasi tersembunyi yang melibatkan penerapan teknologi untuk membentuk pasar baru. Jenis inovasi ini biasanya akan mencoba untuk memahami dan mengantisipasi perubahan siklus pasar dan memvariasikan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Contohnya pada saat ini banyak koran atau majalah fisik yang mulai beralih ke dunia digital karena media fisik mulai ditinggalkan oleh pembacanya. Oleh sebab itu, pemilik media melakukan inovasi untuk membawa majalah mereka ke dalam dunia digital. Yang ketiga yaitu architectural innovation. Dengan architectural innovation hanya mengambil pelajaran teknologi keterampilan secara keseluruhan kemudian menerapkannya di pasar yang berbeda. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru di dalam pasar. Risiko yang ditimbulkan oleh architectural innovation sangatlah rendah karena inovasi sebelumnya telah terbukti, meskipun hal ini membutuhkan waktu untuk penyesuaian agar sesuai dengan syarat-syarat pasar baru. Selanjutnya adalah yang keempat, radical innovation. Radical innovation adalah jenis inovasi yang bertujuan untuk menciptakan produk baru dan tidak berkaitan dengan produk yang lama. Kemudian ada dari proses inovasi. Proses inovasi ada dua tahapan khusus yang dilewati. Yang pertama yaitu discovery dan yang kedua invention. Discovery sendiri sering dimaknai sebagai penemuan unsur kebudayaan baru yang sebenarnya unsur yang ditemukan itu sudah ada. Baik itu berupa ide yang baru ataupun alat yang baru yang dihasilkan oleh seseorang atau rangkaian beberapa orang dari suatu masyarakat. Misalnya seperti penemuan benua Australia, benua Amerika, jenis hewan baru maupun planet baru dan sebagainya. Semuanya sebenarnya sudah ada namun baru ditemukan oleh si penemu. Yang kedua yaitu ada invention, sering dimaknai sebagai penciptaan sesuatu yang baru atau benar-benar baru atau belum pernah ada sebelumnya. Penciptaan ini bisa berasal dari proses perbaikan dan penyempurnaan terhadap sesuatu yang sudah ada. Penemuan baru dalam tahap invention ini betul-betul sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya itu manfaat inovasi. Berikut merupakan manfaat inovasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Ketika dalam bisnis mengalami permasalahan yang tidak bisa dihilangkan, maka membutuhkan inovasi dan kreativitas untuk mencari solusi. Inovasi memungkinkan untuk memecahkan masalah serta memberikan wawasan yang memungkinkan melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi hambatan yang berat, maka untuk menghadapinya membutuhkan peningkatan produktivitas karyawan. Nah, agar produktivitas di tempat kerja meningkat, maka membutuhkan sesuatu yang berbeda atau yang namanya inovasi. Untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda itu membutuhkan kreativitas dan semangat yang tinggi dari seluruh karyawan. Dengan demikian, inovasi dapat meningkatkan produktivitas mereka dan memotivasi mereka untuk terus berkembang. Apapun jenis bisnis, sebaiknya harus memasukkan semangat kreativitas yang kuat untuk berinovasi untuk setiap karyawan. Selanjutnya, membuat bisnis menjadi unik. Manfaat dari inovasi selanjutnya adalah inovasi akan membuat bisnis semakin unik dan menonjol dari bisnis pesaing lainnya. Nah, untuk itu membutuhkan ide yang inovatif sehingga orang akan mudah mengingat bisnis kita karena produknya berbeda dari produk yang lainnya.
dan bisa membuat cerita unik dari bisnis ataupun mengembangkan kepribadian yang unik dari bisnis kita. Nah, dari situ kita kembangkan strategi pemasaran yang tepat dengan kepribadian unik dari bisnis kita sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu mengalahkan kompetitor yang kuat. Ketika kita bisa memberikan sentuhan inovasi pada bisnis kita nih, maka kita memiliki kesempatan untuk mengalahkan kompetitor yang kuat dari bisnis yang akan kita jalani. Studi kasusnya yaitu studi kasus pada inovasi produk pada PT Roti Ceria. Salah satu toko roti yang ada di Jember adalah toko Roti Ceria yang berdiri tahun 2010 dan terletak di Jalan Kiai Haji Sidik nomor 46 Talangsari, Jember. Roti Ceria merupakan salah satu industri kecil menengah atau UMKM yang ada di Jember. Hasil penelitian pada Roti Ceria menunjukkan bahwa 6 basis inovasi yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini sudah diimplementasikan dan dimiliki oleh perusahaan Roti Ceria. Yaitu yang pertama adalah inovasi berbasis modulasi. Inovasi berbasis pada dasarnya, modulasi merupakan inovasi yang melibatkan suatu karakteristik dasar dari produk dengan menaikkan atau menurunkan karakteristik tersebut. Fakta yang ditemukan peneliti dalam inovasi berbasis modulasi ini adalah perusahaan Roti Ceria merubah karakteristik dasar suatu produk, yaitu dengan perubahan ragi yang terdapat pada adonan roti. Dahulu itu karena menggunakan ragi lokal, kemudian berganti menggunakan ragi impor. Nah, sehingga menciptakan suatu roti yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian Roti Ceria juga menaikkan karakteristik produk roti, yaitu salah satunya pada roti Big Abon, roti Big Blueberry, roti Big Kepang Coklat, roti Big Keju, roti Big Donut, dan roti Big 3 rasa yang terdapat lebih banyak topping rasa daripada sebelumnya. Yang kedua yaitu inovasi berbasis ukuran. Inovasi berbasis ukuran yaitu pada dasarnya merupakan inovasi yang difokuskan pada ukuran produk Roti Ceria. Nah, Roti Ceria melakukan inovasi yang berbasis pada ukuran produk, salah satunya pada produk roti pisang coklat, di mana pada awal pembuatan Roti Ceria itu menciptakan dengan ukuran 13 cm. Kemudian meluncurkan produk dengan nama Roti Big Pisang Coklat dengan ukuran 18 cm. Selanjutnya pada roti mini tart, Roti Ceria meluncurkan produk baru yaitu kue tart kecil yang praktis dan cukup bila dikonsumsi seorang diri. Sehingga bila ditinjau dari aspek teoritis dalam penentuan inovasi ukuran di Roti Ceria sudah mampu membaca situasi dan masalah yang ada, yaitu terkait dengan keluhan konsumen yang menginginkan ukuran yang lebih ekonomis dan praktis inovasi produk pada Roti Ceria ini. Nah, selanjutnya kemudian yang ketiga yaitu inovasi berbasis kemasan. Inovasi berbasis kemasan merupakan cara sebuah produk dikemas. Nah, inovasi berbasis kemasan ini yang dilakukan Roti Ceria yaitu pada ukuran kardus kemasan yang mulai dari bervariasi mulai dari yang kecil, sedang hingga besar. Juga pada tulisan dan gambar, komposisi warna kemasan, dan juga pada kemasan yang disertakan tagline yaitu Roti Ceria enak, murah, fresh from the oven, dan nomor telepon Roti Ceria. Kemudian inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer. Inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer ini merupakan sebuah inovasi yang melibatkan penambahan bahan-bahan komplementer. Dalam hal ini Roti Ceria sangat baik dalam inovasi rasa pada produk rotinya, di mana beberapa pesaing belum atau tidak bahkan melakukan pengembangan bahan komplementer seperti yang dilakukan oleh Roti Ceria. Nah, dari sini inovasi berbasis selanjutnya yaitu inovasi berbasis pengurangan upaya. Maksudnya adalah
yaitu faktor-faktor pendukung lainnya dalam berinovasi yang dilakukan Roti Ceria adalah inovasi berbasis pengurangan upaya, yaitu usaha yang dilakukan perusahaan untuk memotong arus distribusi sehingga konsumen mudah dalam mendapatkan produk Roti Ceria. Nah, yang terakhir ini ialah bagaimana sih tips dalam berinovasi. Jika tadi sudah dijelaskan proses dan pengertiannya, maka dalam melakukan tips berinovasi ini, terobosan yang dapat dimulai yaitu yang pertama adalah memanfaatkan teknologi, karena teknologi modern pada zaman saat ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal proses produksi dan operasional bisnis. Memanfaatkan kemajuan teknologi akan menjadikan kita menjadi lebih produktif, menghasilkan produk yang bermutu, serta mengurangi resiko kerja seperti human error. Nah, yang kedua adalah membuat produk yang unik. Salah satu inovasi yang bisa kita lakukan adalah menciptakan produk unik. Dengan demikian, produk yang kita miliki ini mempunyai daya saing yang tinggi dan dapat bertahan di tengah ramainya persaingan. Selain itu juga dapat mengembangkan produk yang sudah ada agar memiliki nilai tambah, seperti dengan meningkatkan kualitas, mengupgrade fitur, atau memperbaiki bentuk agar lebih menarik, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelum-sebelumnya. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan. Maksudnya adalah memberikan pelayanan khusus pada konsumen. Itu merupakan inovasi yang dapat kita lakukan agar konsumen tetap setia dengan produk kita. Ya, itu seperti kemudahan dalam bertransaksi secara online, gratis ongkos kirim, ataupun memberikan gift. Nah, itu akan memberikan kesan tersendiri bagi pelanggan kita. Terakhir adalah meningkatkan skill sumber daya manusia. Nah, ini penting banget seperti yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, yaitu dalam menciptakan produk yang inovatif, yaitu ya yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang kompeten dengan kreativitas yang tinggi. Karena hal itu yang harus diingat oleh pelaku usaha adalah melakukan upgrade skill, pengetahuan, dan karyawan. Salah satu ahli Holtzman tahun 2011, inovasi produk adalah tanggung jawab seluruh bagian dalam bisnis, baik departemen pemasaran, operasional, keuangan, akuntansi, pembelian. Semua merupakan bagian integral dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk secara efektif dan efisien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.